Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti, kita perlu memahami bahwa sepanjang sejarah, gereja itu selalu hidup di tengah perubahan zaman. Nah, sejak gereja mula-mula, gereja menghadapi berbagai tantangan seperti penganiayaan, perkembangan kebudayaan, perubahan sistem pemerintahan, bahkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Walaupun tantangannya berbeda-beda, tugas utama gereja itu tetap sama, yaitu memberitakan Injil, membina iman jemaat, melayani sesama, dan menjadi terang serta garam bagi dunia. Nah, memasuki abad ke-21 atau pada abad ke-21, perubahan yang terjadi berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, internet, media sosial, kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, serta globalisasi yang membuat dunia itu menjadi semakin terhubung. Saat ini informasi dapat diperoleh hanya dalam hitungan detik. Komunikasi dapat dilakukan tanpa dibatasi oleh jarak, dan hampir semua aktivitas manusia telah memanfaatkan teknologi digital. Perubahan tersebut membawa dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Cara belajar berubah, cara bekerja berubah, cara berkomunikasi juga berubah, bahkan cara manusia mencari informasi mengenai agama itu juga ikut berubah. Nah, dahulu seseorang belajar tentang iman hanya melalui gereja, pendeta, atau guru-guru agama. Namun sekarang, seseorang itu dapat memperoleh berbagai pengajaran melalui YouTube, media sosial, podcast, bahkan aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, di satu sisi juga, perkembangan ini memberikan peluang yang sangat besar bagi gereja. Nah, gereja dapat menjangkau lebih banyak orang melalui ibadah daring, renungan digital, kelas Alkitab online, dan berbagai pelayanan berbasis teknologi. Injil dapat disampaikan kepada masyarakat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun, di sisi lain juga, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan yang tidak sedikit. Banyak orang mulai mempertanyakan ajaran gereja, lebih mempercayai informasi yang diperoleh dari internet daripada pengajaran Alkitab. Bahkan muncul pandangan-pandangan bahwa semua pendapat itu dianggap sama benarnya. Cara berpikir inilah yang dikenal sebagai salah satu ciri masyarakat postmodern. Nah, oleh karena itu, gereja itu tidak boleh menolak perkembangan zaman. Gereja justru harus memahami perubahan yang terjadi agar mampu memberikan pelayanan yang relevan bagi masyarakat modern, tetapi tetap berpegang teguh pada firman Tuhan sebagai dasar iman. Nah, metode pelayanan boleh berubah mengikuti perkembangan zaman, tetapi isi Injil itu tidak boleh berubah. Sebagai calon guru pendidikan agama Kristen, penjelasan ini sangat penting bagi kita. Kita akan menghadapi peserta didik yang lahir dan bertumbuh di era digital, di era yang semakin berkembang. Mereka itu memperoleh informasi dari berbagai sumber, sehingga guru PAK itu dituntut mampu membimbing mereka agar dapat menggunakan teknologi itu secara bijaksana, berpikir kritis, serta tetap berpegang pada nilai-nilai firman Tuhan. Berdasarkan latar belakang tersebut, pada penjelasan saat ini kita akan membahas 4 pokok pembelajaran, yaitu yang pertama tantangan postmodernisme dan relativisme, yang kedua ada globalisasi dan transformasi digital, yang ketiga ada gereja dan literasi digital, yang keempat ada refleksi pedagogis bagi guru pendidikan agama Kristen abad ke-21. Setelah memahami latar belakang materi, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai hakikat postmodernisme. Nah, sebelum memahami istilah postmodernisme, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan paradigma. Paradigma adalah cara pandang atau pola pikir seseorang dalam memahami suatu kenyataan. Nah, paradigma memengaruhi cara seseorang melihat dunia, mengambil keputusan, dan menentukan apa yang dianggap benar atau salah. Postmodernisme merupakan paradigma yang muncul sebagai kritik terhadap modernisme.
Nah, modernisme ini berkembang dengan keyakinan bahwa manusia mampu menemukan kebenaran melalui akal, ilmu pengetahuan, dan penelitian. Oleh karena itu, modernisme sangat menekankan rasionalitas, objektivitas, serta kemajuan ilmu pengetahuan. Namun, seiring perkembangan zaman, muncul kelompok yang mempertanyakan pandangan tersebut. Mereka beranggapan bahwa kehidupan manusia itu sangat beragam, sehingga tidak mungkin hanya ada satu cara untuk memahami kebenaran. Dan dari sinilah lahir postmodernisme. Dalam cara berpikir postmodern, pengalaman hidup seseorang itu dianggap sangat penting untuk menentukan cara ia memahami kebenaran. Karena setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda, maka mereka juga memiliki pemahaman yang berbeda-beda juga. Nah, akibatnya muncul pandangan bahwa tidak ada satu kebenaran yang berlaku untuk semua orang. Contohnya dapat kita lihat di media sosial, ketika terjadi suatu perdebatan, banyak orang mengatakan semua orang memiliki kebenarannya masing-masing. Bahkan ada yang berkata, tidak ada yang benar atau salah, semuanya tergantung pada sudut pandang. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi gereja. Dalam iman Kristen, gereja percaya bahwa firman Tuhan itu merupakan dasar kebenaran yang tetap dan tidak berubah. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 6 bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup dan seterusnya. Karena itu, sekalipun dunia terus berubah, gereja tetap menjadikan Alkitab itu sebagai dasar iman. Namun, mempertahankan kebenaran firman Tuhan bukan berarti gereja itu menolak perkembangan zaman. Gereja justru harus memahami cara berpikir masyarakat modern agar Injil dapat disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti tanpa mengurangi isi kebenaran firman Tuhan. Setelah kita memahami pengertian postmodernisme, selanjutnya kita akan membahas 5 karakteristik utama postmodernisme. Nah, memahami karakteristik ini sangat penting karena melalui ciri-ciri tersebut kita dapat melihat bagaimana cara berpikir masyarakat saat ini. Sehingga gereja mampu memberikan pelayanan yang tepat tanpa kehilangan dasar iman Kristen. Karakteristik pertama adalah penolakan terhadap klaim kebenaran absolut. Yang dimaksud dengan kebenaran absolut adalah kebenaran yang bersifat mutlak, tetap, tidak berubah, dan berlaku bagi semua orang di segala tempat dan di sepanjang waktu. Dalam masyarakat postmodern, banyak orang tidak lagi percaya bahwa hanya ada satu kebenaran. Mereka beranggapan bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk menentukan sendiri apa yang dianggap benar berdasarkan pengalaman hidup, budaya, atau pemikirannya. Misalnya, kita sering mendengar seseorang berkata, menurut saya semua agama sama saja karena semuanya mengajarkan kebaikan. Ada juga yang berkata, yang penting saya merasa benar, sehingga saya tidak perlu mengikuti pendapat orang lain. Nah, pernyataan-pernyataan seperti itu menunjukkan bahwa ukuran kebenaran mulai bergeser dari sesuatu yang tetap menjadi sesuatu yang sangat bergantung pada penilaian pribadi. Kondisi ini menjadi tantangan yang sangat besar. Gereja percaya bahwa Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya, kebenaran tidak berasal dari pendapat manusia, melainkan berasal dari Allah melalui firman-Nya. Oleh karena itu, gereja tetap menjadikan Alkitab itu sebagai dasar utama dalam menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Namun demikian, gereja juga tidak boleh menyampaikan kebenaran dengan sikap yang keras atau merendahkan orang lain. Sebaliknya, gereja itu harus menyampaikan Injil dengan kasih, hikmat, dan kerendahan hati, sehingga orang lain dapat melihat kasih Kristus melalui kehidupan orang percaya. Karakteristik kedua adalah pengakuan terhadap pluralitas, yaitu keberagaman dalam agama, budaya, bahasa, suku, maupun pandangan hidup. Kita hidup di Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Perbedaan tersebut merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Nah, dalam masyarakat postmodern, keberagaman dipandang sebagai sesuatu yang harus dihargai. Tidak ada budaya yang dianggap lebih tinggi daripada budaya yang lain. Dan setiap orang itu bebas mempertahankan identitasnya. Bagi gereja, keberagaman bukanlah sesuatu yang harus ditolak. Sebaliknya, gereja dipanggil untuk hidup berdampingan dengan masyarakat yang majemuk, sambil tetap menunjukkan kasih Kristus kepada semua orang.
Hal ini sesuai dengan ajaran Yesus yang memerintahkan umatnya untuk mengasihi sesama tanpa memandang latar belakang mereka. Namun, menghargai keberagaman bukan berarti mengorbankan identitas iman. Gereja tetap berpegang teguh pada firman Tuhan sambil menghormati orang lain yang memiliki keyakinan berbeda. Misalnya, seorang Kristen dapat berteman, bekerja sama, belajar, dan hidup berdampingan dengan orang yang berbeda agama tanpa harus meninggalkan imannya kepada Kristus. Nah, sikap seperti ini menunjukkan bahwa kasih dan keteguhan iman dapat berjalan bersama. Karakteristik ketiga adalah penekanan pada pengalaman subjektif sebagai sumber makna. Pada era postmodern, banyak orang lebih mempercayai apa yang mereka alami daripada apa yang diajarkan oleh suatu lembaga atau otoritas. Pengalaman pribadi dianggap sebagai ukuran utama dalam menentukan apa yang benar. Misalnya, seseorang berkata, "Saya merasa damai ketika melakukan hal ini, berarti Tuhan pasti menyetujuinya." Ada juga yang berkata, "Saya tidak membutuhkan gereja karena saya sudah memiliki pengalaman rohani sendiri." Dalam iman Kristen, pengalaman memang penting karena setiap orang dapat mengalami penyertaan Tuhan secara pribadi. Namun, pengalaman tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran kebenaran. Semua pengalaman harus diuji berdasarkan firman Tuhan agar tidak menyesatkan. Karena itu, gereja perlu mengajarkan bahwa iman tidak hanya dibangun berdasarkan perasaan, tetapi juga berdasarkan pemahaman yang benar terhadap Alkitab. Karakteristik keempat adalah relativisasi norma moral dan nilai sosial. Artinya, standar mengenai baik atau buruknya semakin bergantung pada pendapat masing-masing individu. Sesuatu yang dahulu dianggap salah kini mulai dianggap biasa karena masyarakat tidak lagi menggunakan ukuran moral yang sama. Contohnya dapat kita lihat di media sosial. Banyak tindakan yang diperdebatkan. Sebagian orang menganggapnya salah, sedangkan yang lain menganggapnya benar. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran moral mulai berubah mengikuti opini masyarakat. Bagi gereja, kondisi ini menjadi tantangan karena Alkitab mengajarkan bahwa kehidupan orang percaya harus didasarkan pada nilai-nilai firman Tuhan seperti kasih, kejujuran, kekudusan, keadilan, integritas, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut tidak berubah walaupun budaya terus berubah. Dan karakteristik terakhir adalah dekonstruksi terhadap otoritas tradisional, termasuk otoritas gereja. Nah, pada masa sekarang, banyak orang tidak lagi menerima suatu ajaran hanya karena disampaikan oleh pendeta atau guru. Mereka cenderung mencari informasi sendiri melalui internet, media sosial, podcast, maupun AI lainnya. Sikap kritis sebenarnya merupakan hal yang terbaik apabila digunakan untuk mencari kebenaran. Namun apabila tidak disertai hikmat, seseorang dapat dengan mudah percaya kepada informasi yang salah atau ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Karena itu, gereja perlu memberikan pengajaran yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Alkitab dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat masa kini. Setelah kita memahami hakikat dan karakteristik postmodernisme, selanjutnya kita akan membahas tantangan yang dihadapi gereja pada abad 21. Perubahan cara berpikir masyarakat tidak hanya memengaruhi kehidupan sosial, tetapi juga memengaruhi cara orang memandang Tuhan, Alkitab, gereja, dan kehidupan iman. Pada masa sekarang, banyak orang tidak lagi menerima ajaran hanya karena disampaikan oleh gereja. Mereka cenderung mencari berbagai sumber informasi, membandingkan berbagai pendapat, bahkan membentuk keyakinannya sendiri berdasarkan apa yang mereka anggap paling sesuai dengan pengalaman pribadi. Oleh karena itu, gereja menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Gereja itu dituntut untuk tetap setia kepada firman Tuhan, tetapi juga mampu menyampaikan Injil dengan cara yang relevan bagi masyarakat modern. Nah, dalam penjelasan ini terdapat 3 tantangan utama, yaitu relativisme kebenaran, individualisme spiritual, serta pluralitas dan tantangan apologetika. Tantangan yang pertama adalah relativisme kebenaran. Relativisme adalah suatu pandangan yang menyatakan bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak. Menurut pandangan ini, sesuatu dianggap benar dan salah bergantung pada pengalaman, budaya, atau sudut pandang masing-masing individu. Dengan kata lain, setiap orang itu merasa berhak menentukan sendiri apa yang dianggap benar.
Fenomena ini sangat mudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama melalui media sosial. Ketika terjadi suatu perdebatan, seringkali muncul komentar seperti semua orang bebas memiliki kebenarannya masing-masing atau jangan memaksakan kebenaranmu kepada orang lain. Sekilas kalimat tersebut terdengar menghargai perbedaan, tetapi apabila dipahami lebih dalam, cara berpikir ini dapat membuat manusia kehilangan dasar yang jelas dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Dalam iman Kristen, gereja percaya bahwa kebenaran sejati berasal dari Allah. Firman Tuhan menjadi standar kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, kebenaran tidak ditentukan oleh pendapat mayoritas, tren masyarakat, ataupun perasaan seseorang, tetapi oleh kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam Alkitab. Relativisme juga dapat memengaruhi kehidupan bergereja. Ada orang yang mulai memilih ajaran gereja sesuai dengan keinginannya. Jika suatu ajaran dirasa tidak sesuai dengan gaya hidupnya, maka ajaran tersebut dianggap sudah tidak relevan. Akibatnya, iman tidak lagi dibangun berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan kenyamanan pribadi. Karena itu, gereja perlu terus mengajarkan bahwa firman Tuhan tetap relevan sepanjang zaman. Metode pelayanan boleh berubah mengikuti perkembangan teknologi, tetapi isi Injil tidak boleh berubah. Tantangan yang kedua adalah individualisme spiritual. Individualisme spiritual merupakan cara berpikir yang menempatkan kehidupan rohani sebagai urusan pribadi tanpa merasa perlu terlibat dalam kehidupan gereja atau komunitas iman. Fenomena ini semakin banyak terjadi pada masyarakat modern. Banyak orang berkata, saya percaya kepada Tuhan tetapi saya tidak perlu datang ke gereja. Ada pula yang mengatakan, saya bisa beribadah sendiri di rumah melalui YouTube. Bahkan ada yang merasa cukup membaca renungan di media sosial tanpa lagi mengikuti persekutuan dengan jemaat. Sekilas pernyataan tersebut terlihat baik karena menunjukkan bahwa seseorang masih memiliki hubungan dengan Tuhan. Namun apabila dipahami lebih dalam, pandangan tersebut dapat membuat seseorang kehilangan makna persekutuan. Padahal sejak zaman gereja mula-mula, kehidupan orang percaya selalu dibangun melalui kebersamaan. Gereja bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga tempat belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan, melayani bersama, dan bertumbuh dalam iman. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, kehidupan orang percaya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan komunitas. Apabila seseorang dapat mengandalkan pengalaman rohaninya sendiri, maka ia beresiko menjadi kurang terbuka pada nasihat, koreksi, dan pembelajaran dari sesama orang percaya. Akibatnya, pertumbuhan iman itu dapat menjadi kurang seimbang. Karena itu, gereja perlu terus mengingatkan bahwa hubungan pribadi dengan Tuhan dan kehidupan dalam persekutuan merupakan dua hal yang saling melengkapi. Dalam pendidikan agama Kristen, guru tidak hanya bertugas mengajarkan isi Alkitab, tetapi juga membentuk karakter peserta didik agar mampu hidup dalam komunitas. Tantangan ketiga adalah pluralisme dan apologetika. Pluralisme berarti keadaan masyarakat yang terdiri dari berbagai agama, budaya, bahasa, suku, dan pandangan hidup. Indonesia merupakan contoh nyata masyarakat yang plural. Dalam kehidupan sehari-hari, kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang berbeda. Keragaman ini merupakan kenyataan yang harus diterima dan dihormati sebagai orang Kristen. Kita diajarkan untuk mengasihi semua orang tanpa memandang perbedaan, namun menghargai keberagaman bukan berarti kita harus mengorbankan identitas iman kita. Disinilah pentingnya apologetika, yaitu kemampuan menjelaskan dan mempertanggungjawabkan iman Kristen secara logis, sopan, serta berdasarkan firman Tuhan. Apologetika bukan berarti mencari kemenangan dalam perdebatan. Tujuan apologetika adalah memberikan penjelasan mengenai alasan kita percaya kepada Yesus Kristus dengan penuh hati dan kerendahan hati. Sebagai contoh, apabila seseorang bertanya, mengapa orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat, kita harus mampu menjawab berdasarkan Alkitab dan dasar teologis yang benar, bukan sekadar mengatakan karena saya diajarkan sejak kecil. Oleh sebab itu, gereja perlu membekali jemaat dengan pemahaman Alkitab yang baik agar mampu menjelaskan imannya secara bertanggung jawab. Sebagai guru PAK, kita perlu mengajarkan kepada peserta didik bagaimana menghargai teman yang berbeda agama tanpa kehilangan identitas sebagai pengikut Kristus. Setelah kita membahas berbagai tantangan yang muncul akibat postmodernisme dan relativisme, selanjutnya kita akan melihat bagaimana globalisasi dan transformasi digital turut memengaruhi kehidupan gereja pada abad 21.
Globalisasi adalah proses yang membuat hubungan antar negara menjadi semakin terbuka dan saling terhubung dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, budaya, komunikasi, dan teknologi. Berkat globalisasi, informasi dari berbagai belahan dunia dapat kita akses hanya dalam hitungan detik melalui internet. Sementara itu, transformasi digital adalah perubahan cara manusia menjalankan berbagai aktivitas dengan memanfaatkan teknologi digital. Saat ini, hampir semua aspek kehidupan telah mengalami transformasi digital, mulai dari pendidikan, pekerjaan, perdagangan, hingga kehidupan beragama. Kita dapat melihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Dahulu seseorang harus datang langsung ke perpustakaan untuk mencari informasi. Sekarang cukup menggunakan telepon genggam, informasi dapat diperoleh melalui internet. Dahulu rapat harus dilakukan secara tatap muka, sekarang dapat dilakukan melalui Zoom atau Google Meet. Begitu pula dengan pelayanan gereja. Saat ini gereja menyiarkan ibadah secara langsung melalui YouTube atau Facebook, mengadakan pemuridan secara daring, bahkan melakukan konseling melalui media digital. Semua perkembangan ini menunjukkan bahwa teknologi bukan lagi sesuatu yang terpisah dari kehidupan gereja, tetapi telah menjadi bagian dari pelayanan gereja masa kini. Peluang ke globalisasi dan transformasi digital bagi gereja. Perkembangan teknologi memberikan banyak peluang bagi gereja. Pertama, Injil dapat menjangkau lebih banyak orang melalui media sosial, video pendek, podcast, maupun siaran langsung. Firman Tuhan dapat didengar oleh orang-orang yang sebelumnya sulit dijangkau. Kedua, pelayanan gereja menjadi lebih fleksibel. Jemaat yang sedang sakit, bekerja di luar kota, atau tinggal di daerah lain tetap dapat mengikuti ibadah secara daring. Ketiga, proses pembelajaran Alkitab menjadi lebih mudah. Saat ini tersedia berbagai aplikasi Alkitab digital seperti kamus Alkitab, buku teologi elektronik, hingga kelas-kelas Alkitab yang dapat diikuti secara online. Keempat, komunikasi antar gereja dan jemaat menjadi lebih cepat melalui grup WhatsApp, Telegram, maupun media sosial gereja lainnya. Semua ini menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi sarana yang efektif untuk mendukung pelayanan gereja apabila digunakan dengan benar. Namun di balik berbagai peluang tersebut terdapat pula tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan terbesar adalah banjir informasi. Saat ini siapapun dapat menyampaikan pendapatnya melalui internet. Akibatnya masyarakat sering kesulitan membedakan mana pengajaran yang benar dan mana yang menyimpang. Selain itu, media sosial sering membuat orang lebih mudah percaya pada pendapat orang atau influencer daripada pengajaran gereja. Tidak sedikit pula berita bohong atau hoax yang menyebar pada sekarang dengan sangat cepat sehingga dapat membingungkan jemaat. Tantangan lainnya adalah munculnya sikap ketergantungan terhadap teknologi. Ada orang yang merasa cukup mengikuti ibadah melalui layar tanpa membangun hubungan dengan komunitas gereja. Padahal kehidupan gereja tidak hanya tentang menerima informasi, tetapi juga hidup dengan persekutuan, saling melayani, dan saling menguatkan. Setelah memahami pengaruh globalisasi dan transformasi digital, kita akan membahas mengenai literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi secara bijaksana, kritis, dan bertanggung jawab. Literasi digital tidak hanya berarti mampu menggunakan media sosial atau internet, tetapi juga mampu memilih informasi yang benar, memverifikasi sumber informasi, serta menggunakan teknologi untuk tujuan yang baik. Bagi gereja, literasi digital memiliki peranan yang sangat penting. Saat ini banyak sekali konten rohani yang beredar di internet. Ada yang sesuai dengan ajaran Alkitab, tetapi ada pula yang mengandung ajaran yang keliru. Karena itu gereja perlu membimbing jemaat agar tidak langsung mempercayai semua informasi yang mereka temukan di media sosial. Setiap pengajaran harus diuji berdasarkan firman Tuhan. Selain itu, gereja juga harus aktif menghadirkan konten-konten yang mampu membangun iman, misalnya melalui renungan harian, podcast Kristen, video pembelajaran Alkitab, seminar daring, maupun konten edukatif di media sosial lainnya. Dengan demikian, gereja tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi saksi Kristus di dunia digital. Sebagai orang percaya, kita juga harus menunjukkan etika dalam menggunakan media sosial. Misalnya dengan menghindari penyebaran berita bohong, tidak menggunakan kata-kata yang menyakiti orang lain, serta menggunakan media sosial untuk membangun dan memberkati sesama. Hal ini sesuai dengan ajaran firman Tuhan bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita hendaknya membangun dan membawa kasih kepada orang lain. Bagian terakhir dari materi ini adalah refleksi pedagogis bagi guru pendidikan agama Kristen. Sebagai calon guru PAK, kita perlu menyadari bahwa peserta didik yang akan kita layani merupakan generasi yang lahir dan bertumbuh di era digital. Mereka terbiasa menggunakan internet sejak dini, memperoleh informasi dari berbagai media, dan memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Kondisi ini menuntut guru PAK untuk terus mengembangkan kompetensinya. Guru tidak cukup hanya menguasai isi Alkitab, tetapi juga harus memahami perkembangan teknologi, karakteristik generasi digital, serta metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif.
Guru PAK perlu menggunakan media digital sebagai sarana pembelajaran, misalnya dengan memanfaatkan video pembelajaran, presentasi interaktif, aplikasi Alkitab digital, kuis online, maupun diskusi berbasis teknologi. Dengan cara ini, proses belajar menjadi lebih menarik dan sesuai dengan dunia peserta didik. Namun, penggunaan teknologi harus selalu diarahkan kepada tujuan utama pendidikan agama Kristen, yaitu membentuk peserta didik agar semakin mengenal Kristus, memiliki karakter yang sesuai dengan firman Tuhan, serta mampu menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Selain menjadi pengajar, guru PAK juga harus menjadi teladan. Peserta didik tidak hanya belajar dari apa yang diajarkan guru, tetapi juga dari cara guru menggunakan media sosial, berkomunikasi dengan orang lain, dan menunjukkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Guru yang menggunakan teknologi secara bertanggung jawab akan memberikan contoh nyata kepada peserta didik tentang bagaimana menjadi orang Kristen yang bijaksana di era digital. Oleh karena itu, guru PAK abad 21 harus memiliki keseimbangan antara kompetensi pedagogis, penguasaan teknologi, serta kedewasaan rohani. Ketiga hal tersebut akan memampukan guru menjalankan panggilannya sebagai pendidik karena yang relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan dasar iman kepada Kristus. Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa gereja abad 21 itu menghadapi perubahan yang sangat besar akibat perkembangannya postmodernisme, globalisasi, dan transformasi digital. Postmodernisme membawa cara berpikir yang menolak kebenaran absolut, mengutamakan pengalaman pribadi, dan mempertanyakan berbagai otoritas, termasuk otoritas gereja. Di sisi lain, globalisasi dan teknologi digital membuka peluang baru bagi gereja untuk memberitakan Injil secara lebih luas, tapi juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran informasi yang tidak selalu benar, serta menurunnya keterlibatan dalam kehidupan bergereja. Karena itu, gereja perlu tetap berpegang teguh pada firman Tuhan sebagai dasar sambil memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai sarana pelayanan. Gereja dipanggil untuk menjadi terang di tengah dunia digital, bukan dengan menolak perubahan, tetapi dengan menggunakan setiap perkembangan zaman untuk memuliakan Tuhan. Bagi kita sebagai calon guru agama Kristen, materi ini mengingatkan bahwa tugas kita bukan hanya mengajarkan isi Alkitab, tetapi juga membimbing peserta didik agar mampu berpikir kritis, menggunakan teknologi secara bijaksana, menghargai keberagaman, serta memiliki iman yang teguh pada Yesus Kristus. Demikianlah pemaparan materi saya. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah.